Sebelumnya hidupku berjalan seperti sebuah mobil kelas menengah, dengan perawatan lumayan dan sopir yang handal yang melaju di jalan antar kota yang lenggang. Tak ada hambatan berarti di perjalananku, hanya sesekali bertemu dengan tikungan yang tajam, namun mobil tetap berjalan dan aku masih melihat pemandangan indah di luar sebagaimana ia terlihat. Meski suatu saat ku tahu, tak selamanya jalan itu rata. Suamiku, Hendra, termasuk golongan weekend husband, alias suami yang pulang ke rumah hanya tiap akhir pekan. Ia mencari nafkah di Jakarta, sementara aku dan dua buah hati kami tinggal di Jogja. Tentu banyak pertimbangan mengapa ini dilakukan, terutama karena keinginan Hendra, juga diriku, agar anak-anak bisa mendapat lingkungan pendidikan yang baik dan terjangkau dari segi biaya. Ini hanya sementara, sampai ayah mendapat pekerjaan di Jogja dan kita bisa berkumpul lagi, kata suamiku. Aku percaya padanya, meski banyak orang yang tak mengerti bagaimana kami bisa menjalani ini. Tapi nyatanya, kami tak mengalami masalah dalam hubungan jarak jauh ini. Dengan kemajuan teknologi, komunikasi sangat terbantu. Anak-anak sudah mahir bertukar cerita lewat ponsel atau chatting sambil memandang wajah ayah mereka di layar komputer. Komunitas weekend husband di internet hingga di peron stasiun tiap minggu malam saat para suami akan kembali bekerja ke ibu kota menjadi ajang bertukar pikiran kami dengan teman-teman senasib. Yang kukagumi dari Hendra adalah kepercayaannya padaku yang demikian besar. Kehidupan kami berjalan baik-baik saja. Hendra dengan pekerjaannya sebagai karyawan swasta di Jakarta, dan aku sebagai ibu rumah tangga dengan anak-anak di Jogja tinggal bersama orang tuaku. Kemudian tibalah kami di jalan yang tak rata itu. Saat itu, aku dan kedua anakku diantar oleh bapak baru saja sampai Jakarta. Liburan panjang kali ini akan kami habiskan dengan keluarga besar Hendra di sana. Senyum gembira dan celoteh anak-anak mendadak terhenti saat memandang Hendra yang menyambut kami di pagar rumah. Ia jauh lebih kurus, pucat, menyeringai menahan sakit, dan berjalan dengan amat lambat. Dan saat aku melihat lutut hingga telapak kakinya yang membesar, aku sudah bisa merasakan kalau hidup di hadapan kami akan sama sekali berbeda. Mengalirlah cerita dari mulut Hendra. Penyakit yang dideritanya datang begitu tiba-tiba. Setelah 2 hari bekerja tanpa istirahat dalam ruangan yang bersuhu sangat dingin, kondisi tubuhnya turun drastis. Tubuhnya menggigil karena demam tinggi, punggungnya tak dapat digerakkan, lutut dan kakinya membengkak, hingga ia nyaris tak bisa berjalan karena menahan sakit yang amat sangat. Di saat itu juga, aku merasa seperti dipukul sedemikian kerasnya dari tidur panjang. Terkejut, sakit, merasa bersalah, dan hatiku seakan teriris perlahan-lahan. Ayah, maafkan bunda yang tak bisa menjagamu. Tiba-tiba aku kecewa pada diriku sendiri. Seharusnya bunda ada di sini. Seharusnya bunda merawat ayah. Tak ada yang salah bunda. Ayah melepas bunda dengan ikhlas ke Yogyakarta demi anak-anak. Tiada yang bersalah. Ini ujian darinya. Aku makin terpuruk dalam perasaan tak tentu. Bapak menenangkan diriku. Setelah lama menatap perasaan, akhirnya aku berkata, "Pak, saya harus menemani Hendra hingga sembuh." Bapak menanti kata-kataku selanjutnya. Jadi, saya titipkan anak-anak pada Bapak dan Ibu di Jogja. Vian harus tetap sekolah, dan saya tak mungkin merawat Dani dengan baik di sini selama Hendra belum sembuh. Sungguh sulit mengucapkan itu, tapi toh aku harus mengambil sebuah keputusan. Hendra nyaris tak sanggup berjalan. Semua saudara Hendra sudah sibuk dengan keluarga masing-masing. Di rumah yang ia tinggali seorang diri ini, aku harus berada di sisinya. Meski konsekuensinya, aku harus berpisah dengan anak-anakku, entah sampai kapan. Bapak menatapku. Berat. Ia tahu, selama hidupku tak pernah ada kamus kekurangan materi dan cobaan yang berarti. Beliau sadar, inilah masa di mana aku pertama kalinya berhadapan dengan jalan yang tak rata di dalam kehidupanku sendiri. Ya sudah, Nduk. Besok Bapak akan bawa anak-anak pulang. Bapak percaya padamu. Kuharap diriku sekuat yang kubayangkan. Baru saja aku melepas pergi kedua balitaku pada Bapak.
menatap taksi yang berlalu dengan hati perih, menahan buncahan air mata yang berdesakan di pelupuk mata. Kuhapus sebagian yang mengalir di pipi. Ya Allah, kuakui betapa beratnya ini. Tanpa kedua belah hatiku, kutitipkan mereka padamu ya Allah. Teringat doa semalam saat aku memantapkan diriku dalam sujud panjang dan ruang sunyi untuk dapat menerima ridhonya yang masih gaib ini. Aku siap menjalani hari-hari baru ini. Pagi ini aku akan mulai mencari dokter yang tepat untuk Hendra. Sebuah mobil minivan berumur terparkir di halaman kecil kami. Aku menghela napas panjang. Ini saatnya. Aku memang bisa mengendarai mobil, tapi di Jakarta, aku belum punya pengalaman berarti. Namun segala keraguanku pupus dengan istighfar. Memandang Hendra yang merintih menahan sakit sudah cukup melempar kecemasanku jauh-jauh. Aku tak boleh terbawa perasaan, pikirku pilu. Aku di sini untuk menemaninya bangkit dengan tegar. Aku menengadah, menatap langit Jakarta dari jendela mobil tua kami. Bersih dan luas. Aku masih menghirup udara, batinku berkata, Allah tetap temani kami memulai perjalanan baru ini. Hatiku bergetar saat menyebut namanya. Getaran lembut, namun menyeruak sampai ke seluruh pembuluh, memantapkan hatiku saat menghidupkan mesin dan membawa Hendra beserta kursi roda pinjaman di bagian belakang mobil. Akhirnya aku melaju di atas jalanan ibu kota, menelusuri tiap kilometer dengan debar-debar yang sulit kulukiskan. Apakah aku lebih baik mencemaskan kesehatan Hendra, atau justru aku malah membahayakan suamiku dengan membawa kendaraan seorang diri di belantara Jakarta yang penuh kemacetan? Kami akan mencoba datang ke seorang dokter ahli tulang yang disarankan oleh salah seorang saudara di wilayah Jakarta Selatan. Akhirnya, aku dapat mengantar Hendra dengan selamat ke klinik yang dituju. Aku bersyukur karena kami adalah pasien pertama pagi itu. Dokter Tommy yang menerima kami tampak tertegun sejenak, memandang suamiku yang lunglai di atas kursi roda. Kata-kata pertamanya sungguh tak membuatku lupa. Oh, masih muda sekali. Kenapa bisa begini? Ya, pertanyaan yang sama juga terus berputar di benakku. Kenapa dalam waktu 2 hari saja Hendra bisa mengalami kondisi seperti ini? Ia sehat saja sebelumnya, tapi kini? Suamiku menjalani beberapa pemeriksaan, sampai dokter bisa mengambil kesimpulan sementara, Anda bekerja terlalu keras pada suhu di bawah normal, di hadapan layar komputer. Saya mengira posisi duduk Anda menyebabkan sedikit cedera tulang punggung. Kelainan ini mempengaruhi kondisi tulang di bagian pinggang dan kaki. Daya tahan tubuh Anda lemah saat ini. Anda mengalami infeksi di persendian kaki. Infeksi. Aku memandang lutut Hendra yang kini membengkak 3 kali lipat dan telapak kakinya yang tak beralas membesar dan kehitam-hitaman. Pantas Hendra mengalami demam dan merasa nyeri sedemikian rupa. Dr. Tommy sudah memberitahu bahwa untuk keadaan darurat ini, Hendra setidaknya membutuhkan 4 kali penyuntikan obat. Tidak perlu rawat inap. Bapak hanya datang kemari untuk diinfus selama 1 jam, lalu bisa pulang. Tapi harus kontinu selama 4 hari berturut-turut. Aku sangat membutuhkan pertolongan pertama untuk Hendra, jadi aku menyetujuinya saat itu. Lantas dokter mulai mengeluarkan cairan nanah dari lutut suamiku. Memasukkan obat-obatan ke dalam pembuluh darahnya melalui infus. Hendra tertidur selama perawatan. Semalaman ia tak memejamkan mata, menahan rasa sakit. Tampaknya nanah yang dikeluarkan membuat rasa nyerinya berkurang. Biar Bapak istirahat dulu, Bu, kata perawat. Ibu juga boleh beristirahat di sini. Aku mengangguk, lalu kesunyian datang seiring dengan kepergian sang perawat. Kupandangi kamar klinik di mana kami berada yang dilengkapi pendingin ruangan dan barang-barang berkualitas. Aku belum tahu seberapa penting fakta ini sampai aku berhadapan dengan bagian pembayaran. 3 juta rupiah. Untuk rawat jalan selama 4 hari, jantungku merasa tak siap menerima ini. Bisa dibayar di akhir perawatan kok, Bu? Diganti kantor kan? Aku tak langsung menjawab kata-kata petugas itu. Yang jelas, hanya 4 hari waktu yang kami butuhkan untuk mengeluarkan uang sebanyak itu, dan itu masih dilanjutkan dengan kontrol-kontrol berikutnya. Kisah jalan yang tak rata memasuki babak berikutnya.
Aku dan Hendra yang hampir tak pernah berhubungan dengan rumah sakit di sepanjang hidup kami, kecuali urusan cek kesehatan rutin dan imunisasi anak, kini mulai membuka mata terhadap kenyataan bahwa selalu dibutuhkan segudang uang selain jantung yang sehat untuk bisa menerima bon pembayaran dari rumah sakit. Apalagi dengan jenis penyakit yang diderita Hendra. Berbagai pikiran buruk pun mulai muncul di benak suamiku. Tabungan sudah dipastikan akan menyusut drastis dari hari ke hari. Di sisi lain, Hendra tak bisa terus-terusan tidak masuk kerja dengan alasan yang sama. Perusahaan akan dengan mudah mengganti dirinya yang sakit-sakitan dengan pegawai baru yang sehat dan bugar. Aku mulai menyadari, cobaan ini tak hanya dalam bentuk kesakitan yang ia rasakan, namun juga pikiran yang menggerogoti pertahanan tubuhnya perlahan-lahan. Hari-hari pengobatan yang panjang dan hasil yang tak kunjung sesuai harapan membuat sosok Hendra pun menjadi kian berbeda dari dulu. Kesabarannya mulai menipis. Ayah tak mendapat uang ganti berobat dari kantor. Tabungan kita hampir habis. Ini gara-gara ayah sakit. Bukan salah siapa-siapa, ujarku mengulang kalimatnya dulu. Lebih baik mohon kesembuhan pada Allah. Sampai kapan ayah bolos kerja begini? Bagaimana masa depan bunda dan anak-anak? Keluhnya lagi. Hanya Allah yang maha tahu, dan bunda yakin Allah punya rencana yang baik untuk kita. Ayah sumber utama keuangan keluarga ini. Hendra menyeringai menahan sakit. Kalau ayah tidak bekerja, percayalah, kalau Allah pasti memberikan cobaan sesuai kemampuan kita. Aku mencoba memotong dan menyemangatinya. Tapi ini sakit yang tak biasa, bunda. Bahkan dokter pun bilang satu-satunya jalan penyembuhan adalah terapi perlahan-lahan. Dan itu bisa memakan waktu bertahun-tahun. Masih banyak yang lebih susah dari kita, ayah. Kata-kataku makin perlahan seiring kenaikan volume suaranya. Itu juga ayah tahu. Bunda memang tidak merasakan apa yang ayah rasakan. Sakit sekali, bunda. Selama ini aku hanya tahu dari orang lain. Jika kesabaran berlipat dibutuhkan saat merawat orang sakit. Kini aku mengalaminya sendiri. Betapa sulit membangkitkan rasa optimis di sela kesakitan fisik yang sangat. Kalimat ketus dan gusar selalu keluar dari mulut Hendra. Suamiku yang dulunya penyabar, kini menjadi pemarah. Tanya Hendra, aku pun mengalami kelelahan fisik yang amat sangat. Hidupku berubah sama sekali. Hampir setiap hari aku harus mengantar Hendra terapi ke dokter. Sejak subuh aku sudah sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk perjalanan hari itu ke dokter. Lalu menghabiskan waktu puluhan kilometer di jalanan Jakarta, melaju dengan kendaraan-kendaraan lain, terselip di antara truk-truk kontainer, terjebak kemacetan saat jam kantor tiba, merambat di jalan tol antar wilayah yang seakan tak berujung, hingga merasakan lenggangnya jalanan ibu kota tepat di tengah malam. Saat mendapat antrian periksa terakhir bernomor 99 dari seorang dokter ternama. Tenagaku juga dibutuhkan untuk mengangkat dan menurunkan kursi roda besar dari mobil, memapah Hendra yang bertubuh besar untuk duduk, dan mendorongnya menyusuri lorong-lorong rumah sakit. Semuanya kulakukan seorang diri. Tubuhku yang sudah kecil jadi semakin kurus. Aku juga mulai lelah dengan benturan sikap positifku yang selalu coba kubangun dengan sikap negatif Hendra. Persoalan makin runyam saat Hendra terbujuk untuk mencoba berganti-ganti dokter dan berharap agar penyakitnya cepat hilang. Bukannya kesembuhan berarti yang didapat, namun malah terjadi rebound atau proses pembengkakan luar biasa terhadap pemakaian obat menahan sakit yang ternyata sudah disarankan untuk tidak diberikan pada jenis penyakit seperti Hendra ini. Karena mulai kehabisan biaya, akhirnya kami memutuskan untuk menjual rumah dan akan mengontrak tempat yang lebih kecil dengan biaya rendah. Mencari pembeli bukan hal yang mudah. Ketidakpastian kapan rumah akan terjual, sementara dana mulai menipis, makin mencuatkan perselisihan di antara kami. Seiring naiknya tingkat rasa sakit dan kecewa yang Hendra rasakan. Sifat-sifat asli kami semakin tampak dalam tekanan. Aku membenci diriku yang terkadang bersikap ketus saat sudah terlalu lelah menyetir mobil dan tak tidur semalaman. Hendra berkeluh kesah karena ia merasa tak berguna sejak aku memegang hampir semua pekerjaan fisik. Semua menjadi begitu membingungkan dan tak pasti. Kerinduanku pada anak-anak membuatku makin menderita. Entah kapan semua ini akan berakhir. Kesedihanku yang biasa tersimpan rapat, terkadang tak kuasa terlontar dalam bentuk tangisan di malam hari,
dalam keheningan. Aku tak pernah menangis di hadapan Hendra. Yang kurasa itu hanya akan menambah beban perasaannya. Aku memilih untuk menyimpan semua gundah itu sendiri, karena sebagian diriku menyadari bahwa kesembuhan hati berasal dari diri sendiri. Demikian pula dengan Hendra, untuk alasan yang berbeda. Suamiku tak ingin dikasihani, seperti umumnya orang-orang yang berkomentar jika kami sedang duduk di ruang tunggu dokter. Satu-satunya tempat di mana aku bisa menceritakan keadaan sesungguhnya adalah Mama dan Papa, orang tuaku yang tinggal di Yogyakarta, melalui telepon. Keduanya selalu memberikan dukungan dan nasihat yang sama. Teruslah berdoa, Nduk. Kami tahu engkau sudah berusaha sekuat tenaga, meski kau terbiasa hidup mudah, tapi nyatanya kamu mampu menjalani ujian ini. Kami bangga, Nduk. Jangan mudah menyerah. Kau sudah sejauh ini. Aku menangis di ujung telepon. Haru mendengar kata-kata sederhana kedua orang tuaku. Berdoa. Mendadak kerinduan itu memuncah dalam hatiku. Ya, mungkin aku tak cukup berjalan mendekat padanya, tapi aku harus berlari. Jika sebelumnya aku berdoa dengan perasaan bingung bercampur kalut, kini aku mencoba memasrahkan semua perasaanku padanya. Seusai salat malam, aku menghabiskan lembar demi lembar bacaan Al-Quran. Aku percaya Allah Maha mengetahui apa yang ada di hatiku. Melalui air mata kesedihan dan untayan kalimat dalam kitab suci yang kubaca, aku hanya berharap Allah memaafkan dosa-dosa keluarga kami dan tak meninggalkanku. Sejujurnya, aku tak memikirkan apakah Allah akan mengabulkan apa-apa yang kuinginkan. Aku ingin benar-benar ikhlas akan semuanya dan percaya bahwa Ia Maha Adil atas segala sesuatu. Hingga aku menemukan ayat yang sering kudengar saat pengajian bersama ibu-ibu di lingkungan sekolah anakku. Aku menatap terjemah surat Al-Baqarah ayat 286 itu. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapati pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah kau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah kau bebankan pada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah kau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Aku membacanya dan membacanya lagi. Seiring dengan itu, perlahan rasa hangat menjelari tubuhku. Kubiarkan perasaan damai yang datang itu menguasai hatiku. Allah, indahnya doa itu, begitu mewakili semua perasaanku. Sisa pagi kuhabiskan dengan bacaan itu sampai lidahku lelah, dan akhirnya hanya hatiku yang berbicara pada Allah sampai aku terlelap. Untuk pertama kalinya, perasaanku sangat ringan, berada pada titik nol, di mana aku tak memikirkan apapun kecuali percaya yang terbaik masih ada di dekatku. Allah selalu ada. Betapa sulit untuk mempercayai apa yang kualami keesokan harinya, tapi inilah yang terjadi. Aku bangun dengan semangat baru, langkahku ringan, hatiku terasa jauh lebih luas untuk menanggapi gerutuan, dan komentar-komentar pedas dari Hendra. Aku bahkan ingin bernyanyi, suatu hal yang mustahil kulakukan sebelumnya, karena buruknya suasana hatiku. Tak henti aku mengucap syukur pada Allah karena energi baru ini. Kejutan berikutnya datang pada saat aku pulang dari mengantar Hendra ke rumah sakit. Ponselku berdering saat kakiku baru memasuki rumah. "Assalamualaikum, Mbak." Terdengar suara Mbak Santi di seberang. Aku langsung membalas salamnya dengan luapan kegembiraan. Mbak Santi adalah sahabatku yang kebetulan pula putrinya satu kelas dengan Vian, anak sulungku. "Gimana kabar, Mbak?" tanya sahabatku itu. "Sekarang sih ada di TK, di antara ibu-ibu lain dan juga anak-anak." Suaranya haru. Aku pun susah payah menjawabnya, menahan air mata kebahagiaan karena mendengar keramaian di belakang suara Mbak Santi. Aku merindukan saat-saat menemani putraku bersekolah. "Kami semua di sini mendoakan suami Mbak. Semoga cepat sembuh ya. Salam buat suami." Aku hanya mampu mengangguk tanpa bersuara. Lalu ibu guru kelas anakku turut menyampaikan harapan dan doanya.
"Bunda yang sabar ya," kata bu guru di seberang telepon. "Ayah pasti sembuh. Tadi Nak Fian dan teman-teman sekelas mendoakan ayah." Aku makin kesulitan menahan tangis haru. "Amin. Terima kasih, Bu." Terakhir Fian yang berbicara. "Bunda, tadi kami semua berdoa buat ayah." "Terima kasih, Nak." Kini air mata mengalir di pipiku. Bunda sayang sekali sama Fian. Saat Mbak Santi yang kembali ada di seberang telepon, aku berkata, "Mbak, terima kasih atas kejutan ini." "Tegar ya, Mbak," suara lembut Mbak Santi terdengar. "Hanya ini yang bisa kami lakukan, mendoakan suami Mbak dari jauh." Terdengar sederhana, namun dahsyatnya luar biasa aku rasakan. Betapa jelas pertolongannya, aku larut dalam sujud syukurku, meyakinkan hatiku bahwa aku bisa melalui semua ini. Aku terus mendoakan Hendra. Mungkin karena sikapku lebih bisa bersabar menghadapi kemarahannya, juga melalui kekuatan doa, ia pun lambat laun jarang berselisih paham denganku. Lagi-lagi, aku mengucap syukur. Sebuah kejadian lain membuatku semakin yakin akan kebesaran Allah. Kami menemukan calon pembeli yang sesuai. Sungguh sulit dipercaya, kami bisa menjual rumah secepat itu. Dan yang paling mencengangkan, bahkan bagi dokter sekalipun, pada bulan keempat sejak sakit yang menderanya, Hendra mengalami kemajuan yang sangat pesat. Rasa nyeri di persendiannya jauh berkurang. Ia mulai dapat melangkahkan kaki tanpa bantuan tongkat. Dan pada saat kami benar-benar harus pindah ke tempat kontrakan, Hendra betul-betul bisa berjalan meski perlahan. Wajahnya cerah, semangatnya bangkit kembali. Mengingat betapa berat awal penyakit ini, melihatnya kembali berjalan dalam waktu beberapa bulan sudah membuat kami bersyukur padanya. Semua hal baik itu benar-benar terjadi. Terkadang, aku masih merasa takut semua keajaiban ini hanyalah mimpi. Namun saat ku pandang anak-anakku bergandengan tangan dengan ayahnya di pertokoan, menikmati suasana sore dengan tawa canda, aku tahu ini nyata. Semoga saja ya Allah, dosa-dosa kami tergugurkan lewat ujian ini, dan kami terlahir kembali menjadi pribadi yang saleh dan salehah yang makin dekat denganmu.